Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Khairus dengan nomor BP 1911022010. Pada saat sekarang kita akan membahas materi yaitu risk and return. Sebelumnya kita masuk ke definisi dan keterkaitan terkait materi ini. Nah, risk and return itu sendiri memiliki definisi yaitu kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Untuk hubungan atau keterkaitan antara risiko dengan tingkat pengembalian yaitu ada 4. Yang pertama, bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risikonya. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Untuk keterkaitan yang keempat, yaitu kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Hubungan karakteristik dengan risk and return. Hubungannya yaitu terdapat 3 hubungan. Yang pertama, takut pada risiko atau risk avoider. Karakteristik ini di mana sang pemberi keputusan sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambil. Bahkan ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari risiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Yang kedua, hati-hati pada risiko atau risk indifference. Karakteristik ini di mana decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan diaplikasikan. Bagi kalangan bisnis, mereka menyebut orang karakter seperti ini yang disebut sebagai tipe peragu. Untuk yang ketiga, suka pada risiko atau risk lover. Karakteristik ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Mereka terbiasa dengan spekulasi dan itu pula yang membuat penganut karakteristik ini selalu ingin memimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Mental ini yang dimiliki oleh pebisnis besar dan juga pemimpin besar. Karakter ini yang paling mendominasi jika dilihat dari kedekatannya risiko. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe risiko. Untuk tipe yang pertama yaitu pure risk atau risiko murni, yaitu suatu ketidakpastian terjadi. Maka kejadian tersebut pasti menimbulkan kerugian. Ini dikelompokkan atas 3, yaitu risiko aset fisik, yaitu timbul kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya seperti kebakaran, banjir, dan bencana alam. Yang risiko yang keduanya yaitu risiko karyawan. Ini disebabkan oleh karyawan yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya yaitu kecelakaan kerja. Untuk risiko yang ketiganya yaitu risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan kontrak atau tidak berjalan sesuai ekspektasi atau rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain seperti penggantian kerugian. Untuk tipe risiko yang kedua yaitu risiko spekulatif, yaitu suatu ketidakpastian yang akan terjadi untung atau rugi. Risiko ini dikelompokkan atas 4 tipe, yaitu risiko pasar. Ini terjadi pada harga pergerakan pasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian. Selanjutnya risiko kredit, yaitu contohnya kayak timbul kredit macet. Risiko yang ketiganya yaitu risiko likuiditas, yaitu risiko karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kan menurun, pemilikan kas, sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat dan menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimiliki. Risikonya yang ketiga yaitu risiko operasional, risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional dan tidak berjalan lancar.
Tipe resiko yang ketiga yaitu resiko statis. Mungkin sifatnya murni atau spekulatif, asalnya dari masyarakat yang tidak berubah dalam keseimbangan stabil. Untuk tipe resiko selanjutnya yaitu resiko dinamis. Mungkin sifatnya murni atau spekulatif, timbul dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya seperti urbanisasi dan perkembangan teknologi. Tipe selanjutnya yaitu risiko subjektif. Risiko ini berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami keraguan-raguan dan kecemasan yang akan terjadi pada kejadian tertentu. Risiko yang terakhir yaitu risiko objektif, yaitu probabilitas penyimpangan aktual dari yang diharapkan sesuai dengan pengalaman. Untuk poin selanjutnya yaitu sumber-sumber risiko. Untuk sumber yang pertama yaitu risiko suku bunga. Naik turunnya suku bunga perbankan akan mempengaruhi keputusan publik dalam menetapkan keputusan. Untuk sumber risiko yang kedua yaitu risiko pasar. Dapat dilihat pada saat fluktuasi pasar, krisis moneter, dan resesi ekonomi. Sumber risiko yang ketiga yaitu risiko inflasi. Saat inflasi, daya beli masyarakat menurun, sedangkan saat normal, daya beli masyarakat naik. Sumber risiko selanjutnya yaitu risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko negara. Untuk risiko negara itu berkaitan dengan keadaan politik. Selanjutnya kita akan membahas pengelolaan risiko. Dalam aktivitas yang namanya risiko adalah pasti terjadi dan sulit untuk dihindari. Sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola risiko tersebut. Dalam mengelolanya, pada dasarnya ada 4 cara. Yang pertama, memperkecil risiko. Dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tapi membatasinya bahkan meminimalisir agar risiko tersebut tidak menambah besar dan di luar kontrol manajemen perusahaan. Mengalihkan risiko. Dengan cara mengalihkan risiko yang kita terima tersebut ke tempat lain, seperti mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang bersifat tidak tentu waktunya. Selanjutnya untuk mengontrol risiko. Dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum terjadi, seperti memasang alarm terhadap mobil, menempatkan satpam pada siang hari atau malam hari. Pengelolaan yang keempat yaitu pendanaan risiko. Dengan cara menyediakan dana cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari, seperti perubahan nilai tukar dolar di pasaran. Maka kebijakan sebuah bank adalah harus memiliki dana dalam bentuk dolar. Pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Tindak lanjut dalam bidang investasi yang terpenting adalah pengambilan keputusan atau decision making. Ada berbagai kondisi yang sering muncul dalam pengambilan keputusan, namun cara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini. Contohnya menggunakan program linier atau secara aljabar linier dan analisis jaringan kerja. Keputusan yang keduanya itu kondisi tidak pasti. Pada kondisi ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks. Dalam artian, keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Situasi ini memungkinkan sekali terjadinya
minimnya informasi yang diperoleh, baik informasi yang sifat hasil penelitian maupun rekomendasi lisan yang bisa dipercaya. Untuk menghindari timbulnya masalah dalam situasi yang tidak pasti seperti ini adalah sebaiknya menggunakan riset terlebih dahulu. Hal ini dapat digunakan dengan metode riset, yaitu yang pertama metode Laplace, Maximes, metode Maximim, metode regret, dan metode realism. Untuk kondisi yang ketiga yaitu kondisi konflik. Kondisi konflik maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang mungkin saja dapat merugikan satu pihak. Dalam keadaan seperti ini, lahirnya keputusan sebelumnya telah diawali oleh keadaan yang saling bertentangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Untuk menyelesaikan masalah di sini, biasanya dilakukan pendekatan secara teori permainan, yang dalam dunia bisnis teraplikasi dalam bentuk tawar-menawar harga dan terrealisasi suatu kontrak kesepakatan. Lanjut pada return. Return merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan. Untuk rumus return itu sendiri yaitu return sama dengan dalam kurung nilai harga atau nilai per DT dikali dengan atau harga nilai periode sebelumnya tutup kurung ditambah dividen yang dibayar pada periode DT dikali 100%. Untuk contohnya, Santi membeli saham dengan nilai nominal Rp1.000. 1 tahun yang akan datang, saham ini dijual dengan harga Rp1.200. Perusahaan memberikan dividen kepada Santi di tahun itu Rp100. Berapa tingkat keuntungan atau return dari investasi tersebut? Untuk jawabannya yaitu dengan rumus PT dikurang PT min 1 tutup kurung tambah D per PT 1 dikali 100%. 1.200 dikurangi 1.000 tutup kurung tambah 100 dibagi 1.000 dikali 100%. Maka Rp300 per 1.000 dikali 100% yang hasilnya adalah 30%. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.